adik-adik SD Kristen Elim semuanya, apa kabarnya? Saya percaya adik-adik semuanya ada dengan Tuhan, amin. Sebelum kita mulai akan pelajaran kita pagi hari ini, kita akan terlebih dahulu membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, saya undang adik-adik semuanya nyanyikan pujian ini. Terima kasih. Membaca dan merenung kebenaran firman-Mu. Namun sebelum itu kami butuh Roh Kudus memberikan kami hikmat agar kami dapat mengerti setiap kebenaran firman Tuhan yang kami baca dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, baca firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dalam Markus pasal yang ke-12 ayat 1 sampai yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan, perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang ini mereka pukul sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi dan orang ini mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain, ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Sekarang tinggal hanya satu orang anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus karena mereka tahu bahwa mereka lah yang dimaksudkan dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, jadi mereka pergi dan membiarkan dia. Nah adik-adik, amin buat kebenaran firman Tuhan. Kita sudah membaca ya, baca firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kita sama-sama belajar tentang perumpamaan, tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Nah pada suatu kali Tuhan Yesus bercerita dengan suatu perumpamaan pada murid-muridnya dengan perumpamaan penggarap-penggarap kebun anggur ini. Ada seorang yang mempunyai kebun, yang mengusahakannya dan dia menitipkannya kepada penggarap-penggarap yang lain. Namun ketika sudah mau musim panen, si pemilik ini mengutus suatu hambanya untuk pergi untuk menerima hasil dari kebun anggur itu. Namun penggarap-penggarap yang lain yang terlebih dahulu mereka pukul si hamba ini sampai dia pergi dengan tangan hampa. Bahkan firman Tuhan katakan ada yang mereka pukul sampai ada yang luka, sampai kepalanya luka semuanya. Nah itu kita belajar bahwa perumpamaan ini Kak Kesha gambarkan dengan Tuhan Yesus, yaitu Tuhan Yesus sebelum kita masuk ke dalam cerita ini, di situ ada dikatakan lagi bahwa si hamba ini memiliki anak. Bahkan anak dari hamba ini pun mereka pukul, padahal anak ini adalah satu-satu anak yang hamba ini miliki, yaitu suatu ahli waris. Mereka takut kalau anak si hamba ini, anak si pemilik kebun ini akan menjadi ahli waris, jadi mereka bunuh. Nah adik-adik, Kak Kesha gambarkan ya, tadi seperti yang Kak Kesha katakan, Kak Kesha gambarkan dari cerita firman Tuhan atau perumpamaan ini, yaitu Tuhan Yesus sebagai anak si pemilik kebun itu, dan pemilik kebun anggur itu ialah Allah. Dan satu lagi yaitu penggarap-penggarap kebun anggur itu ialah ahli-ahli Taurat dan imam-imam. Nah adik-adik, Kak Kesha gambarkan ini bahwa ini menceritakan tentang yang pertama, kita harus tahu bahwa bersyukur. Kita sama-sama belajar ada 3 hal. Yang pertama yaitu kita belajar bahwa
kita harus bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan bagi kita, atau kita bersyukur atas pemberian apa yang kita miliki. Nah, seperti orang yang penggarap-penggarap ini, Tuhan mereka sudah memberikan apa yang mereka miliki, sudah memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada mereka, tetapi mereka berbuat yang jahat karena mereka tidak puas dengan pemberian yang pemilik kebun anggur itu berikan kepada mereka. Demikian pula kita sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar ya, anak-anak SD Kristen Elim semuanya harus belajar. Jika orang tua sudah memberikan ini atau itu, mengucap syukur. Jangan sudah dikasih ini, mau yang itu lagi, sudah dikasih itu, mau yang itu lagi. Tidak boleh ya, tetapi satu yang kita pelajari yaitu harus mengucap syukur atas pemberian Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita melalui orang tua kita. Nah, adik-adik, yang kedua, itu yang kita perlu pelajari, bahwa Tuhan Yesus adalah sebagai batu penjuru kita. Kenapa Kak Kesha bilang Tuhan Yesus adalah batu penjuru kita? Seperti di ayat yang firman Tuhan katakan, di ayat yang ke-10, itu adalah nubuatan tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang sebagai batu penjuru dalam kehidupan kita, sebagai juru selamat kita, ya kan? Dan yang ketiga yaitu ini berbicara tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Hamba-hamba atau si pemilik kebun anggur ini mengirim hamba-hamba yang datang untuk menerima hasil dari kebun anggur itu. Bahkan si penggarap-penggarap ini membunuh. Itu berbicara tentang para nabi-nabi atau para utusan-utusan Tuhan, para rasul-rasul yang Tuhan sudah kirimkan sejak zaman dahulu sebelum Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus kirimkan utusan-utusan Tuhan, nabi-nabi, untuk memberitakan jalan keselamatan, untuk memberitakan jalan kebenaran. Namun orang-orang tidak percaya, mereka membunuh para ahli-ahli Taurat, para imam-imam. Mereka percaya bahwa mereka lebih dari Tuhan, jadi mereka membunuh para nabi-nabi ini. Nah, demikianlah dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga datang. Tuhan Yesus, Allah Bapa memberikan anaknya yaitu Tuhan Yesus untuk menebus dosa-dosa kita, datang ke dunia ini menjadi serupa dengan kita, menjadi manusia sama-sama dengan kita. Itu pun orang-orang pada zaman dahulu menyalibkan Tuhan Yesus, yaitu orang-orang para imam-imam, para ahli-ahli, mereka menyalibkan Tuhan Yesus. Nah, demikianlah ini berbicara tentang pengorbanan Tuhan Yesus ya. Jadi baiklah, kita pada pagi hari kita belajar tentang cerita firman Tuhan dari perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur ini. Biarlah kita selalu menjadi orang yang selalu mengucap syukur atas pemberian yang Tuhan berikan bagi kita. Tidak seperti yang penggarap-penggarap kebun anggur ini. Pemilik kebun anggur ini sudah memberikan kepercayaan kepada mereka seutuhnya, sudah membagi hasil mereka dengan baik, tapi mereka iri hati. Mereka pergi membunuh hamba-hamba yang diutus oleh pemilik kebun anggur ini. Dan yang kedua yaitu kita harus belajar bahwa Tuhan Yesus adalah batu penjuru kita. Dan yang ketiga, kita belajar tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Allah Bapa mengirimkan Tuhan Yesus, putranya satu-satunya yang tunggal, datang ke dunia ini menjadi manusia, bahkan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Ya kan, kita belajar tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Kita bangga memiliki Tuhan Yesus. Saya percaya melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, adik-adik semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi, semakin menghargai pengorbanan akan Tuhan Yesus di kayu salib. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Karena kami mau selalu mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami mau mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kami. Tuhan Yesus adalah batu penjuru kami. Dan kami mau untuk menghargai pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib bagi kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, memberkati para anak-anak SD Kristen Elim semuanya, baik yang dari kelas 1 maupun sampai kelas 6, dimanapun mereka berada pada saat ini. Tuhan memberkati mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan, memberikan mereka hikmat agar mereka dapat mengerti setiap pelajaran yang diterima di sekolah juga ya Bapak. Berkati para guru-guru SD Kristen Elim semuanya, berikan kesehatan, kekuatan dalam membimbing anak-anak SD Kristen Elim semuanya ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami menyerahkan seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya.